الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin adalah sebuah kado-kado dan harus kita ucapkan setiap saat, baik kita dalam keadaan sehat maupun sakit. Sebab kecil Rasulullah, kalau seandainya orang-orang yang beriman itu ditimpa kepada mereka nikmat, mereka mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dari Allah. Dan apabila ditimpa mereka dengan rasa sakit, maka rasa sakit itu juga merupakan nikmat bagi mereka. Kenapa? Karena sakit itu menjadi penggugur dosa yang awak tak tahu bila pernah mengajar dosa itu. Kadang ya Bapak Ibu sedang mau tahu kawan, kadang awak tak tahu awak mau tahu biasa saya kira kawan atas semua. Cuman kawan disagan kawan tak mau mengecek kawan. Barangkali dengan mengucapkan hal demikian, Allah ampunilah dosa-dosa kita. Dan salawat berangkat salam untuk Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang dijanjikan oleh Allah menyimpan suatu doa. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu Allah kasih kesempatan satu doa yang Allah langsung kabulkan saat itu juga. Bila pas mengangkat tangan itu berdoa, Nabi langsung dikabulkan oleh Allah. Dan seluruh Nabi, kata Rasulullah, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itulah memakai doa itu. Dan kecil Rasulullah, aku simpan doa itu untuk menyelamatkan umatku yang mana aku tidak pernah bertemu dengan dirinya. Apa doa Rasulullah itu? Ketika nanti beliau di padang mahsyar, beliau sujud di hadapan Allah, yang mana pada saat itu hanya Nabi Muhammad yang boleh meminta kepada Allah, dan beliau berdoa, salim ummati, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Patah dunia supaya Allah bisa mendapatkan sebagai bisa menjadi umat Rasulullah itu, yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang Allah hormati, sedikit ingin ambo berbagi pada malam ini. Kasih ya. Ada sebuah kisah. Jadi kisahku di zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasul kan tinggal di kota Madinah. Setelah beberapa lama beliau hendak menuju kota Makkah bersama dengan para sahabat. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit. Semua sahabat ikut bersama beliau berombongan. Waktu itu kan tidak ada auto, tidak ada londa. Jadi mereka berjalan, ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta, ada pula yang naik kuda. Berjalan menuju ke kota Makkah. Di pertengahan jarak antara Madinah dan Makkah, Rasulullah menyuruh berhenti. Kif huna, kata Rasulullah, berhenti di sini. Cek Rasulullah. Sahabat mengejek, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Berhenti mereka, semua rombongan berhenti tanpa terkecuali. Pas Rasulullah berhenti, ternyata setelah semua sahabat berhenti, Rasul berjalan suram. Beliau berjalan suram menuju satu tampik yang sahabat tidak tahu karena tujuannya. Berjalan, nampak di Umar bin Khattab beliau berjalan suram itu diiringilah di Umar, sebab Umar itu merasa kalau nanti ada apa-apa dengan Rasulullah, beliau siap menjadi perisai tameng kalau seandainya ada yang ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah di hadapan sebuah gundukan tanah, beliau berhenti, dan dalam berhenti itu nampak di Umar bin Khattab. Rasul tagak, tidak lama sudah itu talutui, tidak lama sudah itu bergetar pada Nabi Muhammad SAW. Pas nampak Nabi Muhammad
mata lutut itu, Umar berkaki berlari sekuat tenaga, sekencang mungkin sampai menangkap badan Rasul supaya tidak jatuh ke tanah. Ditangkungnya di Umar dan menginjak, ya Rasulullah, di mana ya Rasulullah? Umar mengecek itu, kenapa kau Rasulullah, kenapa dengan keadaan dirimu? Sambil melihat wajah Nabi Muhammad, ternyata Rasulullah yang pada waktu itu umur beliau 60 tahun sedang berlinang air mata beliau dan bergetar badan beliau. Dan Rasul mengecek, wahai Umar, ini adalah kuburan ibuku, kecek Nabi Muhammad SAW. Ternyata di hadapan beliau itu ada gundukan tanah yang tinggi sakete, dan itu adalah kuburan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada waktu itu Rasulullah ingat cuplikan kisah ketika beliau waktu kecil, beliau kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah pada dari bayi sampai berumur 4 dan 6 tahun. Akhirnya beliau kembali dipulangkan dan bertemu dengan Siti Aminah. Basubuk yu amai basubuk sebut yo amai bagi Rasulullah Nabi Muhammad yang kita, Bu, Umi, yuk kita pergi berkunjung ke makam ayah, ke makam abi. Makam ayah beliau di kota Madinah, kota Yasrib waktu itu. Berjalan, pas jalan sudah pulang dari kota Makkah, pulang berziarah, ibu beliau sakit di jalan dan berhenti di desa Abwa, nama desa itu. Dan akhirnya ternyata Allah mentakdirkan hal lain, dikuburkanlah beliau di situ. Nah, dan pulang Rasulullah dalam keadaan yatim piatu. Takana di Rasulullah pada waktu itu umur beliau 60 tahun, sampai di hadapan kuburan ibu beliau terdiam, terduduk, dan akhirnya menangis, menggetari, payah menahan supaya tidak gitu Bapak. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tangisan Nabi Muhammad SAW. Sampai ditenangkan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, la ba'sa ya Rasulullah, la ba'sa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak apa-apa ya Rasulullah, tidak apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan, ini adalah kuburan ibuku dan aku sangat merindukan beliau. Sebab kenapa? Rasul pun cuma bertemu sebentar saja. Bapak dan Ibu, Rasulullah seorang nabi, seorang rasul yang pergi Isra dan Mi'raj, berjumpa dengan malaikat Jibril, berjumpa ketika Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan seluruh para nabi, dan pada waktu itu beliau menjadi imam para rasul ketika beliau sholat, dan akhirnya pergi menuju Sidratul Muntaha menjemput sholat. Tapi kenapa seorang rasul pun masih sangat mencintai dan menyayangi ibunya? Bagaimana dengan kita sekarang ini? Tentunya awak harus juga mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang aku bacakan tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kepada kita yang pertama kali untuk menyembah, bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Lalu setelah kita menyembah Allah, apa perintah kedua? Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu berbuat baiklah engkau. Sholat buat dulu, perintah yang kedua yang wajib apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Tak zakat tuh Bapak Ibu, tidak pay haji tuh. Tapi apa perintah Allah yang kedua setelah yang mengiringi beribadah menyembah Allah itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila sampai salah seorang dari keduanya atau kedua orang baik awak itulah tua, apa kata Allah? Fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan Uf di dalam bahasa Arab sama juga daceh dalam bahasa Arab. Allah memerintahkan kita tidak boleh menyakiti hati ibu kita dengan hal yang sekecil mungkin. Dalam hadis Rasul menceritakan sesungguhnya beliau ibu itu dimuliakan 3 kali, ummuka baru abuka, ibu baru bapak. Nah,
Anak-anak zaman kini kok bapak dan ibu sering salah konsep, salah maksud. Mereka memang mengutamakan ibu tapi meninggalkan ayah. Jo kece ibu kok iyo santun, tapi kalau jo ayah kena ngacok melawan. Batu itu konsep yang sebenarnya adalah Allah memuliakan ibu 3 kali, memuliakan ayah sekali. Tapi kalau baca lihat, tidak ada satupun ayat dan hadis yang mengizinkan kita untuk menyakiti perasaan ayah kita. Wajah tuh ditelit kadang. Walau memuliakan ibu, walau memanukan ibu, tapi kita lupa terhadap ayah awak yang berjuang dari pagi sampai malam, yang tidak pernah meneteskan air mata kecuali kalau keadaan suram. Cobalah ibu tanya bapak masing-masing di rumah, iya udah nangis ketika suram-suram. Coba kami laki-laki kadang di bawah piti sedang tidak ada ya pak ya, kadang muala gitu. Tapi kami kok tidak iya menampak di hadapan ibu-ibu. Kok menangis kami cari tampil nalanam kalau bisa. Semalam-malam hari menangis kami ya pak ya. Itu apa-apa kepada Bapak Ibu. Tidak ingin menunjukkan sifat lemahnya kepada ibu-ibu. Nah, kita lanjut. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya itu perkataan yang mulia, yang lembut. Dalam selanjutnya Allah menjelaskan wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah kedua pundak sayapmu. Artinya apa? Maaf Bapak Ibu, dulu awak kan kete tuh, kete, akhirnya mulai remaja, akhirnya dewasa. Dulu awak tidak piting, kini pandai mencari piting. Sampai awak mencari piting itu kadang orang kayak awak main bawa, kadang awak di sekolah, sedang sibuk kini. Padahal kecil Allah, sampai awak di hadapan orang kayak awak, tanggalan sadonya. Baik itu harta awak, kekayaan awak, pangkat awak, baapun dikejar orang awak pamberan, baapun dikejar orang awak ustaz. Ketika di hadapan orang gaib, tanggaan sadonya, baiklah mendekat dengan rendah diri kepada ayah dan ibu. Artinya Pak, jangan pernah sekali-kali awak meninggi di hadapan mereka. Ada seorang ulama Bapak dan Ibu pada zaman dahulu, ulama itu memang ini menjadi rujukan seluruh ulama pada waktu itu. Tapi ketika ibunya bertanya kayaknya dan ibunya menjawab, bagi cik ibunya, tidak percaya emak dia. Bila matanya ke syekh yang lain bikong. Akhirnya yang amak itu bertanya ke syekh yang lain, syekh itu pun heran, balah emak ya. Padahal anaknya itu sudah menjadi rujukan bagi dirinya. Anaknya itu adalah guru dari syekh itu. Terus ditamuinya lah syekh itu. Bahkan syekh itu ditanya, jawaban kau syekh kan. Kecil anak amak itu banyak jawablah ikut nanti. Ikut deh kan. Bakal itu orang ibumu syekh. Ibuku memang selalu menganggapku sebagai anak kecil beliau. Dan sekarang engkau jawab aja hal seperti ini, beliau akan mau mengerti. Kalau aku yang memberitahu dia tidak akan mau menuruti apa yang aku katakan, sebab di hadapan dirinya aku ini adalah anak kecil, kecil syekh itu. Dan syekh itu pun maklum, tak diberamannya loh, ya mak pun tak percaya nama gitu kan, tak rumah itu. Akhirnya Pak syekh yang ditanya mak tuh dijalih aja lah jawaban dari anaknya tadi, disalinnya jawaban tuh ditanya. Oh iya, berarti bantu kecil anak dan itu mah kecil amat tuh, dia amat tuh pulang. Seorang ulama, beliau menetap hormat dan santun kepada ibu beliau sendiri. Makanya Bapak dan Ibu, kadang awak acuh bukannya niat, tapi sering lupa ke orang gaib menelpon atau orang gaib mengimbau, kadang acuh awak teringat oleh beliau. Padahal awak tak tahu sampai kita bersama dengan beliau. Sifat dasar manusia ya Bapak Ibu. Contoh, ibu balionda, apa balionda? Rasanya kan biasa saja. Tapi ketika pada itu hilang baru terasa berharga kan. Hilang dong. Nah manusia itu sifatnya
Inyo tidak akan menganggap suatu hal itu berharga sampai sesuatu itu hilang dari hadapan dirinya. Sama jo orang gaib kok. Awak ini jo orang gaib, amak jo apa? Setiap hari kane pirang, kane laci, kane lapi, kane katai dia mawat. Awak biasa senyap dan menganggap remeh, tapi ketika beliau sudah tidak ada bersama kita, baru terasa rumah yang dulunya ketek terasa badan, rumah yang dulunya karam terasa kalam, rumah yang dulunya rami terasa lama. Nah, Allah mengajarkan kepada kita, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita, menyayangi kami di waktu kecil. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ampun disebut bukan untuk mengajari Bapak dan Ibu, tapi bercerita untuk mengingatkan kepada kita. Kita yanglah gadang kok memang telah menjadi seorang bapak, malah menjadi seorang anak, tapi tetap ingat kita dan seorang bapak kok adalah anak dari orang gaib kita. Meskipun maaf kita lah berumur 60, 70 tahun, tapi ingat orang gaib awak tuh menganggap awak sebagai anak kita beliau. Bahkan ketika dikanak-kanak oleh beliau, Dena, dulu kau di pangku-pangku, dulu kau di gendong-gendong, umur 1 tahun, 2 tahun, kinilah kadang saya. Kalau bayi, bapak dan ibu, kamu jujur bapak ibu, kalau pulang kamu ke rumah emak, acuh, kamu lalu di pangkuan beliau, di mana tangga sadunya kau, bapak mau diwakiti dulu, mau ditulalah kamu ke beliau, sebab kamu tidak tahu sampai bila kita bisa bersama dengan beliau. Kalau seandainya sebelum kita masih bersifat tinggi di hadapan beliau, cobalah sekali-kali pai temui beliau, cari tangan beliau. Kalau beliau masih ada ya Bapak Ibu, cium tangan beliau tuh, hirup dalam-dalam aroma tangan beliau tuh, karena barangkali Allah tidak tahu bila Allah memanggil beliau. Itulah yang akan menjadi jembatan bagi kita. Sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat dan para ulama, ketika di hari akhirat nanti ada seorang anak yang datang di hadapan Allah dan dia berkata, ya Allah, aku engkau letakkan di dalam api neraka. Ayah dan ibuku tidak pernah mengajarkanku agama, maka pantaslah aku untuk pergi ke neraka bersama ayah dan ibuku. Jangan sampai awak menjadi anak yang muda itu bapak dan ibu. Tapi nanti di akhirat juga ada seorang anak. Awak pun nanti kan kadang gini bapak ibu lah tua ya bapak ibu ya. Ketika nanti di akhirat awak akan kalian umur 30, 25, 35 gitu. Jadi nanti ada anak tuh datang menggandeng tangan ayah jo ibunya dan membawa ibunya, ayah dan ibunya itu ke dalam surga Jannatul Firdausil A'la. Sebabnya itu Ustaz, sebab karena mereka sudah mendidik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ustaz, awak yang tak do diajar amak jo apa awak Ustaz? Kita yang hadir di masjid Kiniko, yang mengikuti sholat Isya dan sholat tarawih nanti insya Allah, kita baca Al-Quran sudah itu, maaf Bapak dan Ibu, maka Allah dengan kuasa beliau akan memberikan balasannya kepada ayah dan ibu kita. Tidak peduli bagaimana keadaan kita di masa lalu. Maaf, kok iyo awak sering berbuat maksiat dahulu, kok iyo awak sering melawan ke orang gaib dulu. Tapi ingatlah sebuah kisah, sungguhnya ada 2 orang tua yang pada waktu itu mereka di alam kubur, tiba-tiba datang malaikat membawa baju, membawa mahkota, langsung melakukan jihad ke orang tua itu. Dan orang tua itu bertanya, wahai malaikat, kami tidak pernah berbuat amal soleh yang pantas untuk memakai jubah ini, kecek.
Benar kedua orang tua itu. Dan malaikat menjawab, wahai sesungguhnya ketahuilah ini adalah hasil amal soleh dari anakmu yang sekarang berada di dunia ini. Bapak dan ibu, Allah tidak akan melihat bagaimana masa lalu awak. Allah akan memandang bagaimana awak untuk menghadapi masa yang akan datang. Mulai dari kini kau bapak dan ibu, setiap kesempatan kita diberikan oleh Allah, kok tamanong sekete minta Allah, ya Allah sayangilah, lindungilah kedua orang amat bapak ambu ya Allah. Atau dalam bahasa Arabnya, Rabbi firli warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kok bayi karajo niatkan di hadapan Allah, ya Allah, semoga dengan bayi karajo ko ya Allah, Engkau berikanlah balasan pahalanya itu ya Allah untuk kedua orang tua hamba. Sebab ingat Bapak Ibu, sebagaimanapun tinggi usia kita, kita masih menjadi anak bagi kedua orang gaib awak. Nah, jadi katamu Bapak dan Ibu, kok beliau masih hidup, tamuilah beliau. Kok menelepon beliau, angkat telepon beliau. Kok seandainya beliau paralu pulang, tinggalkan pekerjaan itu, turi beliau ke rumah. Kok bisa beliau sedang tapi masih bisa beliau berkomunikasi Jawa, ambil tangan beliau itu, cium sepuih-puihnya, peluk beliau. Usahakan awak tak pernah awak memeluk orang gaib awak Ustaz. Jangan sampai awak memeluk orang gaib itu Bapak Ibu ketika lah tahu bujur di tengah rumah. Itu sangat-sangat pagi itu. Nah, dan kedua, kalau seandainya beliau kola tidak ada bersama kita, maka ingatlah, rajinlah mengerjakan amal soleh. Sekurang-kurangnya Ustaz tidak sanggup kok baca Quran kau 30 Ustaz. Istighfar sawah setiap hari, insya Allah istighfar itu Allah sampaikan pahalanya kepada kedua orang tua. Indah Nabi SAW mendoa dalam bahasa Arab, berdoa lagi dalam bahasa Minang, ya Allah selamatkanlah ayah ibuku, ya Allah selamatkanlah ayah ibuku, ya Allah selamatkanlah ayah ibuku, ya Allah. Nah Bapak dan Ibu, semoga dengan uraian singkat tadi bisa membuat kita yang mulai berumur Bapak Ibu menjadi anak yang soleh dan soleha. Meskipun awak punya anak, tapi awak kok tetap menjadi anak bagi orang gaib awak. Mungkin hanya itu yang bisa Ambo sampaikan, ceritakan pada malam kini kok. Semoga dengan cerita singkat kok Bapak dan Ibu bisa membuat kita menggandeng tangan ayah dan ibu kita, apa jual makwa menuju surga Firdaus yang maha tinggi. Sesungguhnya ingat, Allah tidak mencari ba'aroh manawa, Allah tidak mencari ba'am kulit putih atau hitam kulit awak. Allah juga tidak mencari bagaimana awak dirinya kok kayu atau miskin, tidak. Tapi Allah melihat bagaimana ketakwaan kita yang bisa membuat kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.